Jangan lupa like dan komen, subscribe channel tutorial terbuka. Oke, berikutnya kita masuk ke soal nomor 3 tipe yang B. Di sini soalnya diketahui fungsi Gx. Fungsinya ada dua. Yang pertama sin Bx dibagi X dengan X-nya itu kurang dari 0. Kemudian yang kedua di sini 4X pangkat 2 ditambah 16Bx ditambah 4B min 9. Di mana di sini X-nya lebih besar atau sama dengan 0. Kemudian pertanyaannya yang A, limit X mendekati 0 dari fungsi Gx. Di sini kita jawab yang A, soalnya kita tulis ulang ya. Limit X mendekati 0 dari kiri dari fungsi Gx. Nah, fungsi Gx yang kita pakai yang mana? Yang ini atau yang ini? Nah, yang mana nih? Nah, di sini kita lihat ya, angka yang ada di sini sama yang ada di sini tuh angkanya itu cuma 0. Berarti kalau kita buat dalam garis bilangan kayak gini, di sini saya misalkan di sini bolong dulu. Nah, di sini tuh 0. Gitu. Nah, kemudian kita udah tahu nih bahwa sebelah sini itu yang ini tuh kanan, yang ini tuh kiri. Nah, soal yang A ini limitnya itu X mendekati 0 dari kiri. Berarti mendekatinya tuh dari sebelah sini ya. Mendekati 0 dari kiri. Kita juga udah tahu bahwa daerah yang ada di sebelah sini itu daerah X kurang dari 0. Terus kalau daerah yang ada di sebelah sini itu daerah yang nilainya X lebih besar dari 0. Gitu. Nah, karena kita mendekati 0 ini dari kiri, maka kita pakai daerah yang X-nya itu kurang dari 0. Daerah yang X-nya itu kurang dari 0 itu yang ini. Sehingga fungsi yang kita pakai itu yang ini ya. Sin Bx dibagi X. Jadi di sini sama dengan ini kita tulis ulang nilai limitnya, limit X mendekati 0 dari kiri. Gx-nya itu kita ubah jadi sin Bx dibagi X. Jadi kita tulis sin Bx dibagi X. Gitu. Nah, untuk menghitung nilai limitnya, kita bisa pakai aturan limit pada trigonometri yang sudah ada di materi sebelumnya. Jadi tinggal kita ambil koefisiennya. Koefisiennya itu kan B dibagi sama koefisien yang bawah. Yang bawah ini koefisiennya nih 1, cuman nggak ditulis ya. Jadi dibagi 1. Jadi sama dengan B. Gitu. Sehingga kita udah dapat nih hasilnya. Hasil dari limit X mendekati 0 dari kiri dari fungsi Gx itu hasilnya sama dengan B. Gitu. Jadi ini jawaban untuk soal yang A. Nah, selanjutnya kita akan coba kerjakan soal yang B di sini ya. Nah, soal yang B ini tuh limit X mendekati 0 dari kanan dari fungsi Gx. Jadi bisa kita tulis limit X mendekati 0 dari kanan dari fungsi Gx. Nah, di sini fungsi Gx-nya itu kita pakai yang mana? Karena di sini tuh mendekati 0 dari kanan berarti kan mendekati 0-nya dari sini ya. Mendekati 0 dari sebelah kanan ini berarti kita pakai daerah yang nilainya itu X lebih besar dari 0. Nilai X yang lebih besar dari 0 itu yang ini. Nah, sehingga fungsi yang kita pakai fungsi yang ini. Jadi Gx-nya nanti kita ubah jadi fungsi yang ini. Jadi di sini saya tulis, limitnya saya tulis ulang, limit X mendekati 0 dari kanan, Gx-nya itu saya ubah jadi yang ini, 4X pangkat 2 ditambah 16Bx ditambah 4B min 9. Gitu. Nah, untuk cara menghitung nilai limitnya sama kayak menghitung limit biasa. Jadi X yang ini sama X yang ini kita ganti sama yang mendekatinya yaitu 0. Jadi ini kita ganti 0, terus yang ini juga kita ganti 0. Jadi di sini kalau kita masukin ya, jadinya 4, X-nya jadi 0, pangkat 2, ditambah, di sini tuh 16B, X-nya itu jadi 0, ditambah 4B, dikurang 9. Nah, di sini kalau kita hitung yang sebagian ini itu hasilnya 0, berarti sisa yang ini. Sisa yang ini tuh jadinya sama dengan 4B min 9. Nah, jadi kita dapat hasil dari limit X mendekati 0 dari kanan dari fungsi Gx itu sama dengan 4B min 9. Jadi ini jawaban untuk soal yang B. Terus kita coba kerjakan soal yang C ya. Yang C nilai B sehingga G continue di X sama dengan 0. Jadi yang pertama kita cari nilai B-nya dulu. Nah, cara nyari nilai B sama kayak di soal sebelumnya. Jadi tinggal kita buat limit X mendekati 0 dari kiri dari fungsi Gx. Itu nilainya sama dengan limit
X mendekati 0 dari kanan dari fungsi Gx. Nah, limit X mendekati 0 dari kiri hasilnya apa? Hasilnya ini ya, hasilnya itu B. Jadi B sama dengan limit X mendekati 0 dari kanan, hasilnya 4B min 9. Nah, 4B-nya saya pindahkan ke kanan jadi minus 4B ya. Yang ini jadinya B, tetap B di sini. Jadi B min 4B. Jadi sama dengan yang di sini tuh 9. Nah, di sini B dikurang 4B, hasilnya minus 3B. Jadi sama dengan minus 9. Minusnya bisa kita coret, terus 3B sama dengan 9. Berarti B itu sama dengan 9 dibagi 3. Jadi kita dapat B-nya sama dengan 9 bagi 3, hasilnya 3. Jadi kita dapat nilai B-nya itu 3 ya. Nah, sehingga kita bisa cari limit X mendekati 0-nya. Jadi kan di sini kan udah tahu ya bahwa limit X mendekati C dari kiri itu kalau nilainya sama dengan limit X mendekati C dari kanan, itu berarti kita bisa menentukan limit X mendekati C aja tanpa dari kiri, tanpa dari kanan. Gitu, sehingga di sini tuh kita bisa cari atau kita bisa dapat limit X mendekati 0-nya dari fungsi Gx. Nah, di sini kita bebas nih, mau pakai yang dari kiri atau pakai yang dari kanan. Supaya lebih mudah, kita pakai yang dari kiri. Yang dari kiri itu kan sama dengan B. Nah, sama dengan B. B-nya itu nilainya berapa? Nilainya itu sama dengan 3 gitu. Jadi di sini kita dapat limit X mendekati 0 dari fungsi Gx itu hasilnya sama dengan 3. Nah, jadi kita juga udah dapat nih yang ini. Gitu. Nah, kemudian di sini kita coba uji nilai B ini apakah membuat G continue di X sama dengan 0. Apakah ini continue? Kita coba cek continue-nya. Cek continue. Nah, caranya gimana? Cara menentukan continue itu di sini udah ada nih catatannya. Jadi nilai limit X mendekati C-nya dari fungsi fx itu sama dengan fc. Jadi di sini bisa kita tulis ya. Kita tulis limit X mendekati C dari fungsi fx itu sama dengan fc gitu. Nah, dalam kasus ini limitnya X mendekati C-nya itu mendekati 0 dari fungsinya apa nih? Fungsi Gx ya. Karena di sini tuh Gx sama dengan F-nya itu berubah menjadi Gc. C-nya ini tuh kan berarti ini tuh C ya. Ini C. Ini 0 berarti di sini tuh 0. G0. Nah, nilai limit X mendekati 0 dari fungsi Gx hasilnya 3. Di sini 3 sama dengan G0. Nah, bagaimana cara menentukan G0 ini? Nah, caranya kita bisa pakai fungsi Gx yang ada di sini. Tapi kita pakai fungsi yang mana nih? Pakai yang atas ini atau yang bawah ini? Nah, caranya sama nih. Cara menentukan pakai yang atas atau yang bawah ini caranya sama kayak di soal sebelumnya. Kita cari yang ada tanda sama dengannya. Kita coba cek yang ini. Yang ini tuh kan X kurang dari 0. Nggak ada tanda sama dengannya. Sedangkan yang bawah ini ada X lebih besar atau sama dengan 0. Nah, di sini berarti yang ada tanda sama dengannya itu yang ini. Sehingga fungsi yang kita pakai untuk mencari G0 itu fungsi yang ini. Gitu ya. Jadi di sini G0 itu sama dengan kita pakai fungsi yang ini. 4. X-nya kita jadiin. X-nya kita ganti jadi 0. Ini kan X, maka di sini X, di sini X. Kalau X-nya ini kita ubah jadi 0, maka semua yang ada X-nya kita jadi 0. Jadi di sini 0 pangkat 2 ditambah 16B dikali 0 ditambah 4B min 9. Nah, ini kalau kita hitung yang bagian ini tuh hasilnya 0 ya. Berarti sama dengan sisa yang ini, 4B min 9. Nah, jadi G0 itu nilainya 4B min 9. Jadi di sini G0 hasilnya itu 4B min 9. Nah, B-nya itu berapa? B-nya itu udah kita dapetin nih hasilnya. Hasilnya itu 3 ya. Jadi di sini 4 dikali 3 dikurang 9. Di sini itu 3. 4 kali 3 hasilnya berapa? Hasilnya 12. 12 dikurang 9 hasilnya 3 ya. 12 dikurang 9 hasilnya 3. Nah, ini kita tulis ulang 3. Nah, ini hasilnya sama. Nah, karena sama, maka G continue di X sama dengan 0 saat
B sama dengan 3. Jadi kesimpulannya G ini continue di X sama dengan 0 saat B-nya sama dengan 3. Kayak gitu. Nah, jadi ini jawaban untuk soal nomor 3. Nah, kalau kalian ngitung ternyata hasilnya ini tuh tidak sama dengan. Misalkan 3 sama dengan 4 gini. Nah, ini tidak sama dengan. Maka nanti bisa disimpulkan bahwa fungsi G-nya itu tidak continue. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman menemukan hasilnya ini beda, maka dikatakan fungsi G-nya itu tidak continue di X sama dengan 0. Kayak gitu ya. Jadi itu buat jaga-jaga. Ini saya hapus lagi yang bagian ini. Kayak gitu. Nah, mungkin itu untuk pembahasan kita di soal nomor 3. Kalau teman-teman ada pertanyaan, bisa teman-teman tanya aja di kolom komentar. Saya tutup videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.